Selamat pagi buat saudara-saudaraku NKRI. Jumpa lagi kita dalam ventilasi kebenaran. Poin yang sudah kita bahas dari 7 poin antara lain yaitu salib, firman, dan kebenaran. Sebelum kita memasuki poin 4 yaitu Yesus terang, kita harus memahami dulu tentang kebenaran-kebenaran firman yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman sesuai nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman kepada umat manusia. Tetapi poin yang pertama sampai yang ketiga tentu hal bagaimana Tuhan berfirman kepada manusia yang saya gambarkan dengan salib, karena semua manusia adalah gambaran dari salib yang bermakna, bertujuan jika kita berdiri masing-masing dan menghentangkan tangan dari kiri ke kanan, bentuknya seperti salib. Yang maknanya juga, artinya juga, dan tujuannya juga sama seperti hukum Taurat yang telah Tuhan sampaikan melalui Musa, yaitu hukum yang pertama sampai keempat, yaitu bagaimana manusia menghormati, memuji, memuliakan Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Dalam bentuk manusia atau salib tersebut yaitu adalah vertikal, dari bawah, dari atas bumi, kaki kita menuju ke langit. Sementara hukum yang kelima sampai yang ke-10 yaitu baik dari kiri atau ke kanan, hubungan antara sesama umat manusia. Nah, sebelum kita masuk ke poin keempat itu Yesus, kebenaran-kebenaran firman itu dulu yang harus kita pahami. Apakah firman tersebut telah dilaksanakan oleh umat manusia? Tentu kita memahami bagaimana banyaknya nabi yang telah diutus oleh Tuhan untuk supaya manusia itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu firman yang disampaikan. Di awal sebelumnya telah saya nyatakan bagaimana kita mengetahui bahwa yang disampaikan nabi itu adalah firman Tuhan, sehingga tujuan daripada pernyataan saya tersebut supaya kita mengetahui firman tersebut, kita mengerti, kita tahu apa maknanya, apa fungsinya, apa tujuannya, sehingga kita melakukannya sesuai dengan perintah tersebut. Tetapi jika perintah tersebut atas kebijakan daripada nabi, itu tidak akan menyentuh kepada kehendak Tuhan. Mungkin penjelasan para ahli, baik itu nabi ataupun para ahli kitab, itu bisa menjadi acuan yang harus kita pahami, sehingga untuk melakukannya kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Yaitu apa? Kita kembali ke Adam. Jika Tuhan tidak memberi roh, Adam tetap tanah. Yang sama dengan kita, ketika roh itu keluar dari tubuh, kita disebut mati. Nah, tentu dari hal itu kita paham sebenarnya yang membutuhkan
menghidupkan firman tersebut bukan tubuh atau pemikiran kita, tetapi yang menghidupkan tubuh itulah yang membutuhkan firman. Jadi saudara-saudaraku, kita jangan memaksakan memahaminya dengan akal pikiran kita, tetapi kita bukalah roh milik Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang kita sebut secara umum hati, nurani, jiwa, dan sebutan lainnya. Itulah yang membutuhkan firman tersebut. Sehingga ketika kita mengerti firman tersebut dengan akal pikiran, kita tidak menyadari itukah kebutuhan roh kita atau nurani, hati atau jiwa kita. Itu yang perlu juga kita mengerti, sehingga kita tidak melulu hanya mengandalkan pikiran. Seperti juga sudah saya utarakan sebelumnya, tidak ada dasar yang tidak kekal memahami yang kekal. Jadi yang kekal di dalam tubuh setiap manusia, ini kita kalau bicara manusia berarti seluruh umat, berbagai suku bangsa, bahasa dan tradisi. Semua manusia mereka hidup karena roh Tuhan. Roh Tuhan itulah yang membutuhkan firman, sehingga dia kembali kelak kepada Tuhan. Jika firman yang disampaikan tidak diindahkan, tentu itu adalah milik setan, milik iblis, milik roh-roh jahat. Nah, dari sejarah para nabi, begitu banyak nabi, tak satu pun nabi yang melihat bahwa firman itu berfungsi untuk menyelamatkan manusia. Bahkan dari sebagian nabi, disebut nabi besar, telah bernubuat bahwa tak satu pun manusia yang bisa selamat atas firman yang telah Tuhan sampaikan, sehingga Nabi bernubuat hanya Tuhan sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, dari sejarah tersebut juga kita bisa memahami, sebelum kita masuk tadi poin 4, kenapa poin 4 itu Yesus. Disitulah perjalanan hidup manusia dari masa ke masa hingga ribuan nabi yang datang, yang tidak satu pun manusia itu bisa selamat oleh firman. Sehingga nubuatan para nabi terwujud. Nanti bisa kita bahas apa itu nubuatan atau wahyu. Wahyu atau nubuatan itu bukan firman. Nah, itulah yang terjadi sehingga ada disebut perjanjian baru atau disebut penggenapan. Nah, di dalam hal penggenapan ini apa artinya? Semua firman yang telah sampai kepada nabi, kepada umat,
tak satu pun, sekali lagi, tak satu pun manusia yang mampu melakukan agar umat itu bisa selamat. Sehingga arti daripada penggenapan sesuai dengan wahyu atau nubuatan para nabi, yaitu Yesus. Jadi sejarah kelahiran Yesus hingga di akhir hidupnya kita bisa mengetahui di dalam sejarah kitab suci. Penggenapan, arti yang pertama penggenapan adalah jika kita mengetahui sejarah bagaimana perjalanan hidup Yesus dari bayi hingga sampai akhir, itulah wujud dari firman kebenaran yang telah Yesus lakukan. Sehingga apa? Arti, makna, fungsi, tujuan dari firman kebenaran tersebut yang digenapi oleh Yesus. Tentu kita bisa melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya. Yang pertama, dan banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, sehingga poin 4 itu adalah Yesus, yang artinya jika Yesus yang melakukan segala kebenaran firman tersebut, dia bisa melakukan hal-hal di luar pemikiran akal manusia. Seperti yang tadi saya katakan, yang pertama itu mengubah air menjadi anggur. Di dalam melaksanakan mujizat tersebut perlu hal-hal yang harus kita pahami. Mengapa itu terjadi dialog antara Maria dengan Yesus? Ketika Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Apa arti, makna, tujuan dari perkataan waktuku belum tiba? Tetapi Maria, ibunya Yesus, mengatakan, apapun yang dia perintahkan kalian harus lakukan, kata Maria kepada murid-murid Yesus. Di dalam dialog tersebut kita harus memahami Yesus telah mengatakan belum tiba waktunya. Tetapi kenapa Maria? Pertanyaannya, apakah Maria sebagai manusia, sebagai ibu dari Yesus yang menghendaki hal tersebut sehingga dia mengucapkan apapun yang diperintahkan kalian harus lakukan. Nah, kembali, itulah milik Tuhan. Oleh roh Maria lah yang mengatakan itu kepada murid-murid Yesus. Sehingga roh tersebut antara Maria dan murid-murid Yesus dan Yesus itu sendiri itu terkoneksi oleh roh milik Roh Kudus tersebut. Sehingga terjadilah anggur, air menjadi anggur. Nah, jadi penggenapan yang dimaksud di dalam firman adalah firman yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada umat melalui Nabi. Yesuslah membuktikan daripada kebenaran itu. Sehingga dalam urutan saya buat salib, firman, kebenaran, Yesus. Yesuslah yang menyatakan kekuatan roh milik Tuhan yang ada di setiap manusia. Sehingga ketika Yesus pun selama hidupnya
dia tidak pernah mengaku Tuhan, tetapi dia mengaku anak manusia. Dan perlu kita pahami, kalau Yesus mengaku sebagai anak manusia, betul. Tetapi ungkapan tersebut sebenarnya mengarah kepada kita. Kenapa saya sebutkan mengarah kepada kita dengan sebutan anak manusia? Kitalah sebenarnya anak manusia dari hasil hubungan suami istri. Ketika kita kembali kepada Yesus, jelas sanggahan tuduhan oleh saudara-saudaraku bahwa Maria berzina itu wajar di dalam hal zaman tersebut. Jika ada seorang perempuan hamil tanpa suami, ya tentu dicurigai berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Jangankan zaman tersebut, zaman sekarang pun itu terjadi. Tetapi sekalipun ada tuduhan-tuduhan tersebut, Tuhan nyatakan kebenaran firman, bahwa Tuhan berfirman melalui malaikat untuk sukacita yang akan dialami oleh Maria, yaitu akan melahirkan seorang bayi. Nah, jadi di sini ada perbedaan, sehingga perbedaannya baik pada zaman itu suku terutama orang Yahudi yang menantikan seorang Mesias, ternyata yang datang Yesus, karena Tuhan sendiri yang menyatakan engkau akan menamainya Yesus. Masalah istilah yang lain Immanuel ini tujuannya sama, tetapi yang lebih populer disebut Yesus. Bukan itu kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan yang disampaikan melalui malaikat. Nah, jadi perbedaan itu bisa kita pahami bagaimana dihubungkan dengan pemahaman tradisional, pemahaman budaya, dengan tidak bertumbuhnya iman percaya, sehingga pada saat itu banyak orang tidak mengakui kehadiran Yesus, sekalipun banyak juga yang menanti-nantikan kedatangannya untuk umat. Jadi kembali kepada Yesus. Kenapa Yesus poin keempatnya? Jadi menjadi suatu titik terang di dalam kehidupan dialah telah menyatakan kuasa firman tersebut di dalam kehidupan manusia, seperti Yesus yang disebut anak manusia. Jadi sebenarnya dia membanggakan kita sebagai anak manusia. Dan di beberapa kemudian hari setelah itu juga Yesus menyatakan bahwa kita akan bisa melakukan lebih besar lagi daripada seperti yang dia perbuat. Faktanya dalam zaman Nabi, tentu segala sesuatu mujizat atas kehendak Tuhan. Tetapi mari kita buktikan, jika Yesus adalah utusan, jika Yesus adalah nabi, tentu selama hidupnya dia akan menerima firman seperti para nabi. Seperti orang menyebut bahwa dia nabi. Apapun sebutan orang kepada Yesus pada saat itu, Yesus tidak pernah menyangkalnya. Karena sebutan tersebut bukan hal penting di dalam iman, kebenaran firman. Tetapi
bagaimana melakukan firman tersebut itu yang menjadi pokok utama, dan itu bukti yang telah dilakukan oleh Yesus, segala sesuatu mujizat. Semua kita mengetahui apa yang telah diperbuat Yesus. Dan Tuhan mengharapkan seperti itulah seharusnya kita melakukan firman ketika Yesus belum datang. Ternyata tidak. Nah, di dalam hal kehadiran Yesus, kelahiran Yesus, erat hubungan kaitannya dengan Ibrahim. Nah, ketika itu saya katakan ada 7 poin dan 3 nama, yaitu Abram menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel. Jadi kalau kita sebenarnya mengerti makna arti dari sebutan Israel, saudara-saudaraku, kita ingat, jika kita memahami arti, makna, tujuan dari sebutan Israel, dari Yakub menjadi Israel, tidak ada alasan bagi saya membenci siapapun, karena arti dari Israel adalah Tuhan bersama saya. Jadi kalau semua umat manusia menyebut Tuhan bersama saya, apa iya Tuhan mengajarkan membenci? Betul, Tuhan juga membenci. Tapi ada zaman, ada masa, sama seperti sekarang yang kita ributkan antara perang Israel dengan Palestina. Banyak rumor mengatakan bahwa Yahudi itu bandel, pembangkang. Betul sekali. Kita ingat, jika kita mengikuti sejarah, jika Yahudi atau Israel tidak pembangkang, maaf saudaraku, di hari sebelumnya ini dulu saya singgung, bangsa Palestina yang ada sekarang tidak ada kalau bangsa Israel, Yahudi tidak membangkang. Karena apa? Musa telah mengajarkan membunuh satu orang sama aja dengan membunuh semua. Jadi Palestina dengan Israel, Yahudi sekarang tidak ada hubungannya dengan keimanan, tetapi itu adalah tradisi. Kenapa sebut keimanan? Kembali, memang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita mau buka sejarah, kita memang selalu terlalu egois saat ini, yang mengatakan bangsa Yahudi memperbudak, menjajah bangsa Palestina. Bukankah bangsa Palestina memiliki presiden kenegaraan? Siapa Hamas? Kelompok pemberontak. Siapa Israel? Mungkin Indonesia belum ada Indonesia, Israel sudah ada. Bahkan sebelum Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, mulai dari zaman Yakub hingga Yusuf, mereka terlunta-lunta tanpa memiliki status negara atau wilayah yang sah, sehingga mereka diperbudak sampai kepada Mesir. Mereka diperbudak selama 400 tahun. Itulah perjalanan Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ke tanah Kanaan. Nah, kembali ke tadi,
Tuhanlah yang menjanjikan tanah Kanaan, yaitu Palestina sekarang. Bahkan di dalam sejarah Palestina itu ada Yerusalem. Disitulah Isa lahir atau Yesus. Yang artinya apa? Indonesia tadi saya sebutkan belum ada. Indonesia merdeka tahun 1945 sesudah Masehi. Sesudah Masehi, artinya sesudah Masehi, setelah Yesus lahir. Nah, sementara sebelum Masehi, ribuan tahun sebelumnya Israel sudah disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan dan Tuhan menjanjikan tanah Kanaan. Di dalam hal firman Tuhan, di dalam kemurkaan Tuhan, Tuhan tidak ada ampunan. Memang maha pemurka. Yang sudah kita mengetahui murkanya Tuhan sehingga di zaman Nuh air bah. Nah, yang menjadi pertanyaan seharusnya bagi kita semua umat, ketika mereka mau menduduki tanah Kanaan, bukankah di tempat itu ada manusia? Pertanyaan yang harus mendalam kita pahami, mengapa Tuhan menyuruh membunuh mereka semua untuk tanah tersebut diberikan kepada bangsa Israel? Itu seharusnya pertanyaan yang kita harus pahami. Kalau kita pahami tersebut, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Mereka disebut pada zaman itu adalah orang fasik. Orang fasik artinya mereka menyembah Tuhan yang berhala, bukan menyembah Tuhan yang hidup seperti yang disembah diimani oleh Ibrahim. Karena cucunya Abraham lah Israel. Anak-anak Israel lah suku ke-12 suku yang ada sekarang di sana, sekalipun cuma 2 suku. 10 suku lain hilang. Dan itulah yang diharapkan oleh saudara-saudaranya, agar semua suku keturunan Israel atau keturunan Yakub kembali bersatu. Dan ada rumor, jika mereka kembali kepada leluhurnya, kiamat akan terjadi. Nah, masalah kiamat nanti kita bisa bahas di poin-poin berikutnya. Pada saat ini cukup 2 poin dari 7 poin. Pertama kemarin salib, firman, kebenaran, Yesus, dan terang. Di hari berikutnya nanti Allah dan Roh Kudus dari 7 poin. Masuk ke nama 3 tadi. Tadi udah saya singgung. Abraham menjadi Abraham itu Tuhan sendiri yang mengubah, yang kita harus memahami. Abraham menjadi Abraham, sehingga Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Apakah kita seperti Abraham, orang percaya? Apa bukti kita percaya? Bukankah pada saat itu hubungannya ke Yesus sekarang ini seperti Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan korban bakaran, yaitu Ishak. Bukankah dengan sukacita Abraham mengorbankan Ishak? Tidak ada dalil, tidak ada alasan. Dengan sukacita dia mengatakan,
Dari Tuhan saya terima, Tuhan minta, itu terserah Tuhan. Apakah ada iman kita seperti Abraham, Ishak, Yakub? Kenapa? Seperti tadi saya katakan, arti Israel, Tuhan bersama saya. Sejarah itu bahwa Yakub bergumul dengan Tuhan. Di dalam sejarah itu Tuhan kalah. Tapi bukan masalah kekalahan itu menjadi topik pembicaraan. Pernyataan kebenaran iman percaya itu yang perlu kita pahami. Apa pengakuan Yakub? Saya tidak akan membiarkan engkau pergi tanpa engkau memberkati saya. Jika kita perbandingkan kehidupan kita saat ini, bukankah kita kalau sudah menang bersuka cita? Adakah kita berpikiran kalau kawan kita kalah, justru kita memberikan dia sesuatu supaya kita diberkati? Itu hal mustahil oleh umat manusia dilakukan saat ini. Demikian dulu saudara-saudaraku, masalah hal tersebut yang menyangkut dengan hubungan kepada Yesus. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Yesus di dalam kebenaran firman tadi, teranglah semua. Apa artinya terang? Bukan terang artinya siang hari ada matahari, tidak. Tetapi ketika firman itu di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, kita akan mengetahui kegelapan yang ada di dalam manusia, sekalipun di dalam terang ataupun di dalam kegelapan. Jadi fungsi terang di sini sama dengan kepenciptaan. Jadilah terang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Bukan dalam arti itu matahari. Kalau saya hidup dalam kebenaran firman, bisa saya katakan saya tidak membutuhkan matahari. Atau sebaliknya, apa iya anak yang lahir, maaf sekali, dalam keadaan buta, apa menjadi kegelapan di dalam kehidupan dia? Karena tidak ada matahari, karena dia tidak melihat, tetap juga hidup. Jadi makna terang di sini adalah roh milik Tuhan yang di dalam tubuh manusia menerangi segala sesuatu apa yang dia lihat, sekalipun tidak melihat mata tetapi melihat dengan hati. Itulah terang. Ya, kita tentu harus bersyukur, bukan bersyukur kita menghina mereka yang kurang di dalam kesempurnaan kelahiran. Tidak. Tapi semua itu Tuhan nyatakan supaya kita sebenarnya memahami apa sebenarnya rancangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang beragam-ragam. Dari situ seharusnya kita memahami apa tujuan saya hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu yang harusnya kita pahami. Oke, jadi terang tersebut menjadi nyata di dalam kebenaran firman yang telah dilakukan, yang telah dibuktikan oleh Yesus. Sekali lagi, jika Yesus melakukannya tersebut, mari kita membuktikan kapan Yesus menerima firman atau perintah lakukan begini, lakukan begini. Jika itu ada, berarti Yesus adalah nabi. Yesus adalah utusan. Nah, jadi Yesus itu, jika Yesus mengaku dia adalah Tuhan,
Jika Yesus mengaku bahwa dialah terang, jika Yesus mengaku dialah Allah, berarti gagallah misi penyelamatan yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya yang disebut dengan Yesus. Maaf sekali lagi saudara-saudaraku, tolong dipahami dengan nurani. Jika ada yang kurang lebih, tolong diberikan komentar sehingga semakin dalam, semakin erat persaudaraan kita, sekalipun kita berbeda-beda suku dan tradisi, bangsa, dan lain-lain. Nah, di dalam ventilasi kebenaran ini, saya akan membuktikan bahwa Tuhan saya adalah Tuhan saudara-saudara siapapun saudara. Kecuali saudara bisa membuktikan bahwa Tuhan saudara berbeda dengan Tuhan saya. Nah, jika ini juga dengan narasi pemikiran kita, silakan sebutkan narasi pemikiran saudara yang lebih baik daripada kebenaran firman yang telah saya uraikan. Semoga, bukan kata semoga, Tuhan memberkati saudara-saudaraku dimanapun berada, baik di dalam kesulitan apapun. Mintalah pertolongan di dalam roh, kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, supaya Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada saudara-saudaraku. Baik yang sakit, baik dalam hal masalah apapun, saya percaya Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada saudara-saudaraku. Selamat siang, sampai jumpa.